Halo, selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan membahas cara merawat sulcata ya, baby sulcata yang notabene hewan bukan asli dari Indonesia. Jadi untuk cara perawatannya banyak yang menyarankan kayak perlu lampu UVB, UVA. Jadi di sini kita akan memberitahukan cara simple merawat sulcata. Oke, jadi sulcata sebenarnya hewan dari gurun ya, dari Afrika. Jadi mereka sangat perlu panas, sangat perlu cahaya matahari untuk pertumbuhan tempurung mereka, sama karapas sama plastronnya. Di sisi lain juga mereka hewan reptil, jadi mereka nggak bisa ngatur tubuh mereka. Jadi mereka emang perlu tambahan panas dari luar. Ya, itu makanya kenapa kita perlu untuk menjemur mereka paling nggak seminggu 3-4 kali. Lebih sering juga tiap hari juga nggak apa-apa sih. Cuman dengan catatan ketika jemur juga harus dikasih air, takutnya mereka dehidrasi atau kepanasan dan butuh air tapi nggak ada airnya. Jadi setiap jemur harus dikasih air sambil ditungguin. Untuk airnya pakai air yang suhu ruang aja sih. Tapi mungkin seminggu atau 2 atau 3 kali, beberapa kali lah bisa untuk menggunakan air hangat. Nah itu untuk merangsang pembuangan kotoran mereka. Untuk jenis dekil banget dulu awal dapat itu 7 cm itu dekil banget, hitam tangannya, kurus, dan untuk sekarang bisa dilihat dia udah gemuk, udah berisi banget noh. Tangan juga udah bersih, terus dia buang kotoran. Nah sejak makan mazuri dia buang kotorannya lancar banget. Untuk foto-fotonya nanti saya sertain yang awal pertama dia dapat ukuran 7 cm sampai sekarang 12,5. Dulu sempat dikatain ya sama teman-teman susah beli sulcata, susah, tapi tidak sesusah itu juga sih, susah gampang. Yang penting kita rutin, kita perhatian, udah nggak perlu sampai dipegang tiap hari. Itu yang biasanya bikin mati ataupun dia cepet sakit, terutama sakit flu kalau tanpa lampu. Oh ya, untuk lampu saya pakai bohlam biasa sih yang buat ayam gitu, karena tiap harinya udah pasti dijemur. Jadi kalau pakai lampu UVA atau UVB itu tambahan aja sih, option juga. Ini lagi buang kotoran. Untuk kotorannya warnanya coklat ya, tergantung makanannya sih. Kalau sayuran biasanya hijau. Nah ini untuk kemarin sampai sekarang saya pakainya peletnya dari Mazuri yang low starch dengan ukuran yang agak besar dikit, bukan yang paling kecil loh. Tapi kalau untuk baby ukuran 5 cm bisa pakai yang paling kecil. Nah ini untuk makanannya saya pakai yang Mazuri low starch yang ukurannya sedikit besar karena ukuran si Nauka sudah lebih dari 10 ya. Itu saya pelihara mulai ukuran 7 cm 7 cm kurang kayaknya, dan sekarang udah 12,5. Jadi makanannya bisa diganti ke yang lebih besar. Untuk awal dulu peletnya pakai Meizu, cuma dari segi pembuangan kotoran dia agak susah kalau pakai Meizu karena itu full tepung, sedangkan sulcata butuh yang namanya serat. Nah akhirnya saya ganti ke Mazuri yang basicnya dari rumput atau hay. Nah cakep banget, growth line-nya bagus. Sebenarnya nggak seribet itu sih pelihara sulcata. Yang penting kalian cukup kasih wadah kandangnya, mau dikasih alas ataupun enggak, atau yang bisa dibilang substrat, tapi itu nggak wajib juga sih, soalnya saya nggak pakai substrat.
dan paling enggak lampu 5 watt bohlam untuk ayam biasanya. Nah, setelah airnya kita buang, udah bersih, udah buang air dan kotoran, ya kita kasih makan. Ada juga biasanya ngasih makan sebelum dijemur, cuman kalau saya lebih ke jemur dulu sih baru ngasih makan. Taruh aja, kalau dia biasanya tahu kalau kita. Nah, ini mulai makan tuh. Gini aja deh. Jelas. Sehari biasanya 2 kali untuk kasih makan, pagi sama sore. Tapi tergantung kebutuhannya dia juga sih. Tapi yang namanya sulcata mau dikasih makan sebanyak apapun juga pasti dimakan, pasti dihabisin. Tapi yang penting jangan terlalu banyak kasih makan, takutnya overfeeding. Jadi bentuk rapasnya nggak bagus. Dia mulai makan telah banget. Dan kebetulan si Naoka ini dia lebih suka yang Mazuri sih. Nah, seratnya tinggi, terus untuk basicnya juga dari rumput, bukan endorse ya, tapi emang Mazuri bagus sih. Ada juga GTV gitu, juga ada GTF itu, cuman dia yang tinggi tepung. Dia tergantung kebutuhan sulcata masing-masing juga sih. Untuk penjemuran sih biasanya jam 8 sampai jam 10 pagi ya. Terus iya sesempatnya kalian sih. Mau jam 12 juga nggak apa-apa, jam 12 siang. Cuman tetap harus dikasih air. Bahkan biasanya kalau saya sih malam jemurnya. Nggak dijemur juga sih, ngerendamnya maksudnya. Ini video beberapa hari yang lalu. Karena nggak sempet jemur, akhirnya malam saya rendam buat ngeluarin kotoran sama uratesnya. Jadi kita rendam pakai air hangat. Kalau emang seharian nggak sempet, terus sambil dikasih lampu di atasnya. Di kandang aja jemurnya nggak apa-apa. Ngapain nih? Ngapain? Baru mandi loh. Oke, untuk tambahan lainnya sih nggak ada, cuma ini opsi juga sih, nggak wajib untuk pelembab tempurungnya. Jadi kemarin sempat beli, ini pengirimannya telat lama banget, dari Merah Putih Turtomois pelembab vitamin. Jadi kemarin pesennya aroma original, cuma sekarang aroma vanilla yang datang. Nggak apa-apa sih. Untuk pemakaiannya cukup diolesin aja ke tempurungnya untuk menjaga kelembaban juga sih. Nah, cukup diolesin aja. Bentuknya kayak gini. Kayak pomade-nya rambut. Tinggal dioles-olesin aja. Nah, ini tampilan ketika udah dikasih Turtomois. Lebih mengkilap juga ya, pastinya lebih sehat untuk menjaga kelembaban tempurung biar nggak piramiding sih. Nah, kalau udah piramiding bentuknya kurang bagus. Oke, jadi udah beres semua. Sekarang kita masukin sambil kita kasih lampu. Oke,
biasanya tinggal ngasih lampunya aja sih, lampu jepit gini sama pakai lampu bohlam warna kuning yang 5 watt untuk ayam biasanya. Nah, udah beres semua. Oke, cukup sekian video untuk hari ini. Saya rasa sudah banyak jelasin ya untuk langkah-langkah perawatan yang simple. Kalau ada salah kata atau ada pertanyaan, mungkin bisa kasih kritik dan saran di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa.